I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Feda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Dalam dunia balap yang penuh gengsi dan kecepatan ekstrim, satu nama yang terus mencuri perhatian publik tanah air adalah Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini akan segera memasuki babak baru dalam karirnya, menantang kerasnya kompetisi Moto3 musim 2026. Namun perjalanan menuju puncak bukanlah jalan mulus bagi Veda. Di balik semangat dan determinasi yang ia miliki, ada bayangan 6 rival tangguh yang siap memberi perlawanan sengit di lintasan. Dari daftar resmi yang dirilis MotoGP, musim 2026 akan dipenuhi dengan talenta terbaik dari Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP, dua ajang pembibitan pembalap muda paling bergengsi di dunia. Dan disinilah ujian sesungguhnya bagi Veda dimulai. Bersama Honda Tim Asia, tim yang diyakini akan menjadi rumah barunya, Veda akan membawa nama Indonesia untuk bersaing dengan para pembalap muda terbaik dari berbagai belahan dunia. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak tim, rumor yang beredar kuat menyebut bahwa ia akan dipasangkan dengan pembalap Jepang Zen Mitani atau seniornya dari Thailand, Tachakon Boasri. Ini adalah formasi potensial yang bisa memberi keseimbangan antara pengalaman dan semangat muda, faktor penting di tengah ketatnya persaingan Moto3. Namun tantangan terbesar bagi Veda datang dari para rival seangkatannya yang sama-sama akan naik ke kelas ini. Ada Brian Uriarte, sang juara Red Bull Rookies Cup 2025 asal Spanyol yang dikenal memiliki gaya balap agresif dan kemampuan late braking luar biasa. Lalu Marco Morelli dari Argentina, pembalap dengan karakter ulet dan teknik cornering yang menawan yang akan memperkuat Aspar tim dengan sejarah panjang melahirkan pembalap top Moto3. Tidak kalah berbahaya Hakim Danish, pembalap Malaysia yang menduduki posisi ketiga di Rookies Cup 2025, kini bergabung dengan MSI Racing Team. Danish dikenal sebagai rival lama Veda sejak di Rookies Cup, dan duel keduanya kerap menjadi tontonan panas yang viral di dunia maya. Kemudian ada Zen Mitani, pembalap Jepang yang memiliki kecepatan luar biasa di tikungan tajam, meski secara konsistensi masih kalah dari Veda, potensinya besar untuk meledak kapan saja. Dari sisi FIM Junior GP, ancaman datang dari dua nama lain yang tak kalah solid. Riku Salmela, pembalap asal Finlandia yang tampil konsisten dan cerdas dalam membaca balapan, kini resmi memperkuat Red Bull KTM Tech 3. Sementara itu, Casey O'Gorman, talenta muda asal Irlandia dengan gaya balap penuh keberanian, akan berseragam skuadra Chorus. Keenam nama ini adalah potret masa depan MotoGP, dan bagi Veda, mereka bukan hanya rival, tetapi juga cermin sekaligus batu loncatan untuk membuktikan kualitasnya di level dunia. Setiap dari mereka membawa gaya, strategi, dan karakter unik yang bisa menjadi ancaman serius di lintasan. Namun jika melihat performa Veda sepanjang 2025, baik di Junior GP maupun Rookies Cup, kita tahu anak muda ini bukan pembalap biasa. Ia telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai jenis sirkuit, memiliki mental baja, dan selalu tampil fokus di saat tekanan datang. Kemenangan dramatisnya di beberapa seri Junior GP menjadi bukti bahwa Indonesia kini punya calon bintang besar di kancah balap dunia. Meski begitu, Moto3 adalah dunia yang berbeda. Di sini, kesalahan sekecil apapun bisa menghapus peluang besar. Veda harus mampu menjaga konsistensi, meningkatkan teknik slipstream, dan memahami karakter motor Hondanya dengan detil, karena lawan-lawannya akan datang dengan dukungan teknis dan pengalaman yang sama hebatnya. Para penggemar Indonesia tentu menaruh harapan besar, membayangkan momen saat merah putih berkibar di podium Moto3, sesuatu yang mungkin terjadi jika Veda bisa mengalahkan 6 rival beratnya itu. Persaingan mereka bukan sekedar soal siapa tercepat, tetapi tentang siapa yang paling tahan tekanan, paling matang dalam strategi, dan paling kuat dalam semangat juang. Dari Spanyol hingga Malaysia, dari Argentina hingga Finlandia, semua mata kini menatap musim 2026, tahun di mana Veda Ega Pratama akan menguji batas dirinya dan mencoba menulis sejarah baru untuk Indonesia. Jadi, Sobat Gaspol semua, apakah Veda siap menghadapi badai para rival tangguh ini? Kita tunggu saja aksinya di lintasan nanti. Persaingan Moto3 musim 2026 bukan hanya sekadar adu cepat di lintasan, tapi juga adu mental, strategi, dan adaptasi. Setiap tim datang dengan persiapan matang, membawa teknologi terbaik, serta pembalap muda yang lapar kemenangan. Di tengah hiruk-pikuk ini, posisi Veda Ega Pratama akan menjadi sorotan, terutama karena statusnya sebagai satu-satunya wakil Indonesia di ajang sebesar ini. Bayangkan, seorang anak muda dari Gunung Kidul kini berdiri sejajar dengan talenta-talenta muda dari Eropa, Jepang, hingga Amerika Latin.
sesuatu yang dulu mungkin hanya mimpi bagi banyak orang. Namun, dunia Moto3 tak mengenal belas kasihan. Di sini, nama besar dan reputasi masa lalu bukan jaminan. Para pembalap seperti Brian Uriarte dan Marco Morelli datang dengan dukungan tim kuat, mesin kompetitif, serta pengalaman intens di sirkuit Eropa, yang seringkali menjadi keuntungan tersendiri. Uriarte, yang kini memperkuat Red Bull KTM, Ajo, misalnya dikenal memiliki ketenangan luar biasa di tengah tekanan. Dalam beberapa seri terakhir Rookies Cup 2025, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjaga ritme dan membaca celah lawan di lap-lap terakhir. Kemampuan yang menjadikannya pembalap paling konsisten di grid. Marco Morelli juga bukan nama yang bisa diremehkan. Pembalap Argentina itu memiliki reputasi sebagai pekerja keras yang selalu menemukan cara untuk memperbaiki performanya setiap pekan. Sementara itu, Hakim Danish membawa warna tersendiri dalam persaingan ini. Rivalitasnya dengan Veda sudah seperti kisah klasik. Dua pembalap muda Asia Tenggara yang sering bertarung sengit di lintasan, namun saling menghormati di luar arena. Banyak penggemar menyebut mereka sebagai rivalitas bersahabat. Tapi jangan salah, begitu lampu start menyala, persahabatan itu hilang, berganti ambisi untuk saling menyalip. Danish dengan gaya agresifnya akan menjadi ancaman besar, terutama di sirkuit-sirkuit cepat seperti Mugello atau Phillip Island, di mana slipstream dan keberanian memainkan peran penting. Di sisi lain, Zen Mitani menjadi teka-teki menarik. Meski belum terlalu menonjol, pembalap Jepang ini punya teknik cornering halus yang khas dan seringkali mengejutkan lawan dengan manuver cerdasnya. Jika rumor benar bahwa ia akan satu tim dengan Veda di Honda Tim Asia, maka ini bisa menjadi kombinasi menarik. Dua pembalap Asia muda dengan gaya balap berbeda, namun sama-sama lapar prestasi. Dari kubu junior GP, nama Rico Salmela dan Casey O'Gorman juga wajib diwaspadai. Rico dikenal memiliki gaya balap yang sangat tenang dan efisien, sementara O'Gorman terkenal berani mengambil risiko ekstrim di setiap tikungan. Kombinasi keduanya bisa menghadirkan tontonan seru sekaligus tekanan ekstra bagi Veda. Menariknya, banyak analis memprediksi bahwa Moto3 2026 akan menjadi musim paling kompetitif dalam satu dekade terakhir. Tidak ada dominasi mutlak seperti musim-musim sebelumnya, karena semua pembalap muda ini datang dari generasi yang nyaris seimbang dalam hal kecepatan dan kemampuan teknis. Perbedaan akan terletak pada detail kecil, strategi ban, pemilihan setup motor, dan terutama mental menghadapi tekanan. Dalam situasi seperti ini, Veda punya keunggulan tersendiri, ketenangan dan konsistensi. Ia bukan tipe pembalap yang gegabah, tapi juga tidak takut menekan jika peluang datang. Mental baja yang ia tunjukkan saat melawan tekanan publik di Junior GP 2025 menjadi bukti bahwa ia tahu cara mengelola ekspektasi dan fokus pada performa. Namun, tentu saja, tantangan di Moto3 akan jauh lebih besar. Persaingan tidak hanya antar pembalap, tapi juga antar tim dan pabrikan. Setiap detik di lintasan adalah pertarungan antara teknologi dan keberanian. Dan disinilah, setiap keputusan kecil seperti kapan melakukan slipstream, seberapa keras menekan rem, atau bagaimana menempatkan motor di tikungan terakhir, akan menentukan hasil akhir. Para penggemar MotoGP Indonesia kini bersiap menyaksikan sejarah baru. Veda tidak lagi sekadar pembalap muda berbakat, tapi simbol kebanggaan nasional di ajang yang penuh tekanan global. Jika ia mampu menembus 10 besar di musim debutnya, itu sudah akan menjadi pencapaian besar bagi Indonesia di kancah balap dunia. Dan tentu saja, jika podium bisa diraih, maka nama Veda akan masuk ke dalam buku sejarah MotoGP selamanya. Jadi buat kalian semua para pendukung Veda Ega Pratama, saatnya bersiap. Musim depan bukan hanya sekedar balapan, tapi momen pembuktian apakah sang anak bangsa benar-benar bisa menantang hegemoni pembalap Eropa di lintasan dunia. Menjelang debutnya di Moto3 musim 2026, Veda Ega Pratama kini berada di fase paling krusial dalam karir balapnya. Sebagai pembalap muda yang sedang naik daun, Veda tidak hanya dituntut untuk tampil cepat di lintasan, tetapi juga untuk beradaptasi dengan ritme dan tekanan kompetisi dunia yang jauh lebih intens dari ajang-ajang sebelumnya. Tak heran jika seluruh perhatian publik Indonesia kini tertuju padanya, dari komunitas pecinta balap, media nasional, hingga para senior yang sudah lebih dulu menorehkan nama di ajang internasional. Bagi Veda, Moto3 bukan sekedar kesempatan untuk membalap di level tertinggi junior, tapi juga batu loncatan menuju mimpi yang lebih besar, menembus Moto2 dan akhirnya MotoGP. Dan untuk sampai ke sana, persiapan yang matang menjadi kunci utama.
Dari berbagai sumber di pedok, kabarnya Veda saat ini menjalani latihan fisik intensif dengan program khusus yang difokuskan pada kekuatan otot lengan dan daya tahan tubuh. Dua hal yang sangat krusial untuk menaklukkan motor Moto3 yang terkenal liar dan bertenaga. Tidak hanya itu, ia juga melakukan simulasi lintasan menggunakan perangkat VR serta latihan bersama pelatih mental profesional untuk menjaga fokus di bawah tekanan. Hal ini penting karena Moto3 dikenal dengan karakter balapan yang super ketat, di mana perbedaan antara posisi pertama dan ke-10 bisa kurang dari 2 detik. Di sisi teknis, Honda Tim Asia diyakini tengah menyiapkan motor dengan setup yang disesuaikan dengan gaya balap Veda yang cenderung smooth dan presisi. Tim ini punya reputasi sebagai pencetak talenta Asia, seperti Ai Ogura dan Somkia Chantra yang kini berlaga di kelas Moto2. Jika kolaborasi berjalan solid, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi penerus mereka di jalur yang sama. Namun tentu saja, tekanan juga datang dari berbagai arah. Di media sosial, ekspektasi fans Indonesia begitu besar. Banyak yang berharap Veda bisa langsung menembus 10 besar di musim perdananya. Bahkan, sebagian netizen membandingkan kiprahnya dengan pembalap muda lain seperti Hakim Danis dari Malaysia atau Uriarten dari Spanyol, yang sama-sama digadang-gadang akan bersinar di musim 2026. Veda sendiri menanggapi hal itu dengan tenang. Dalam beberapa wawancara, ia sering menegaskan bahwa fokus utamanya bukanlah pembuktian instan, melainkan progres berkelanjutan. Saya ingin belajar, memahami motor dan menikmati setiap balapan. Katanya dengan nada rendah hati namun penuh keyakinan. Sikap seperti inilah yang membuat banyak pihak kagum. Di usia muda, Veda sudah menunjukkan kedewasaan berpikir dan disiplin luar biasa, dua hal yang jarang dimiliki pembalap seumurannya. Sementara itu, dari sisi mental, tantangan terbesar bagi Veda bukan hanya bersaing dengan nama-nama besar, tapi juga menjaga ketenangan di tengah spotlight yang begitu terang. Moto3 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga panggung media internasional di mana setiap gestur, komentar, dan hasil balapan bisa menjadi bahan pemberitaan besar. Kesalahan kecil di lintasan bisa jadi viral dalam hitungan jam, dan tekanan seperti itu bisa menghantam pembalap muda yang belum siap. Beruntung, Veda dikelilingi tim pendukung yang solid, termasuk manajer dan pelatih pribadi yang terus memantau keseimbangan mentalnya. Mereka memahami bahwa menjaga semangat juang sama pentingnya dengan menambah kecepatan di lintasan. Dalam kontes ini, dukungan publik Indonesia menjadi bahan bakar tersendiri. Setiap pesan dukungan di media sosial, setiap unggahan dari fans menjadi energi yang memotivasi Veda untuk terus melaju. Dari sisi lawan, banyak pengamat menilai bahwa tahun pertama di Moto3 biasanya digunakan para rookie untuk adaptasi, namun bukan berarti tanpa peluang bersinar. Jika melihat performa Veda di Junior GP yang kerap mengejutkan lawan dengan strategi overtake bersih dan ketepatan waktu di tikungan terakhir, ia punya potensi besar untuk langsung kompetitif, terutama di sirkuit-sirkuit yang sudah pernah ia jajal, seperti Catalunya dan Misano. Dan jika musim berjalan sesuai rencana, bukan mustahil ia akan mencetak poin-poin penting yang menempatkannya dalam radar tim-tim besar untuk musim-musim berikutnya. Dalam dunia balap, semua bisa berubah dalam sekejap, dan mungkin saja 2026 akan menjadi tahun di mana nama Veda Ega Pratama benar-benar menembus telinga para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Untuk sekarang, satu hal yang pasti, perjuangan baru telah mulai, dan Indonesia punya alasan untuk terus bangga. Jadi kalau kalian ingin terus mengikuti setiap langkah Veda menuju puncak Moto3, jangan lupa klik like, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar seberapa yakin kalian kalau anak bangsa ini bisa membuat kejutan besar di musim depan. Karena perjalanan ini baru mulai, dan setiap detiknya layak untuk kita saksikan bersama.